Oke, dari kita mau ngebahas sesuatu yang menarik ya. Lo tau kan belanja online luar negeri itu biasanya lo kalau mau belanja online di luar tuh ya kayak biasa, habis lo udah bayar, barangnya dikirim, masuk sini, lo bayar pajaknya, baru lo bisa dapetin barangnya. Kalau enggak, misalkan kalau di bea cukainya ngeraguin, ya lo mesti sertain fakturnya atau surat-surat pembeliannya baru bisa keluar, terus dia kasih pajaknya ke lo. Nah, kemarin ini, ya lebih tepatnya berapa bulan yang lalu dah, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, ada dua website di Jepang, ya tempat gue belanja itu, ya minta NPWP gue. Dan akhirnya gue juga kasih, gue pikir ya mungkin mereka perlu buat bukti potong lah, atau dari mana, gimana, ya udah gue kasih gitu aja. Nah, cuman nih beberapa minggu yang lalu, gue nih ada website-website tuh bejubel banyaknya setengah mampus, tau gak lu? Ada yang dari Taiwan, Korea, dari Hong Kong, dari Jepang. Itu tempat-tempat gue belanja. Ya bahkan yang gue tuh udah nggak belanja lagi di sono. Mereka pada minta NPWP gue. Ya itu emailnya tulisannya katanya ya mereka minta katanya karena itu kebijakan ya permintaan dari regulator Indonesia alias pemerintah Indonesia. Kalau misalnya gua nggak sertain NPWP, ya yang ada katanya barangnya mereka gak kirimin atau beberapa malahan ngomong katanya transaksi gue tuh bakal di cancelin. Ya udahlah, akhirnya gue capek anjir, sehari apa 2 hari tuh baru selesai kirim-kirimin NPWP. Soalnya ada yang minta juga yang kayak suratnya kayak misalnya KTP gitu. Ini asli loh ya, bukannya gue kena scam atau itu, enggak. Nah terus gue iseng dong karena gue ada kenal dari salah satu website Jepang tuh customer service. Gue nanya, ini maksudnya tiba-tiba atau emang udah lama atau gimana katanya. Jadi udah beberapa waktu yang lalu mereka disuruh begini, katanya dari permintaan ya dari pemerintah sini, ya mereka tuh mesti update ya misalnya ada kiriman barang apa gitu loh. Itu udah mesti ada infonya pembelian barangnya berapa sama NPWP. Kalau misalnya kagak ada, ya otomatis begitu barang itu nyampe di Indonesia itu bakalan ditolak gitu loh, dikirim balik. Ya itu kan pasti akan merugikan salah satu pihak gitu loh, entah penjual atau si pembeli gitu loh, shippingnya dikenain dan mereka nggak mau hal itu kejadian. Dan mereka juga cerita otomatis tuh mereka juga jadi sibuk karena ada beberapa tuh yang dadakan begitu aja ada permintaan gitu loh, kan otomatis juga gimana nih kalau nggak ntar barangnya ditolak. Ya gue sih sebenarnya nggak masalah ya. Mungkin nih buat ngatasin nih orang-orang tuh yang oknum-oknum suka nakal tuh. Ya beli belanja barang berapa gitu. Diminta ke sono murah-murahin fakturnya supaya barangnya tuh pajaknya jadi murah. Cuma pas pelaksanaannya ada yang aneh. Jadi dari dua website yang gua udah setorin dengan PWP, itu ada kejadian juga gitu loh, barang gua diminta fakturnya lagi. Kan aneh, harusnya mereka kan udah dapet infonya kan gitu loh dari NPWP gua, dari itunya juga fakturnya, jadi bukti potongnya tuh udah ada gitu loh, kenapa mesti diminta lagi. Terus ada juga yang cerita katanya barang mereka masih dibuka-buka, ada yang bilang juga katanya mereka langsung main ada ditetepin pajaknya aja gitu loh, jadi katanya langsung ikutin harga-harga di eBay atau di mana gitu loh. Jadi pajaknya bengkak nggak sesuai yang mestinya mereka beli gitu. Ya makanya aneh gue bilang. Ini kan udah setor NPWP terus infonya udah update. Kenapa mesti kejadian? Ya 3 hal yang gue bilang tadi ini tuh lo. Jadi seolah-olah ini kayak udah pakai pintu otomatis gitu loh. Jadi begitu orang datang tapi dia gak kebuka tutup otomatis. Tetap ada orang yang di dalam tuh yang mesti pencet buka, tutup. Ya mungkin orang pada bilangnya, ya takutnya kan orang yang di sono bermain-main juga bang katanya. Jadi perusahaannya gitu loh, yang begitu dikirimin ke NPWP sama ini udah diutak-atik. Lah gue balikin sekarang. Kalau misalnya perusahaan yang ngirim itu udah bisa diajak kerja sama, logikanya yang kita dapat di sini bukti potongnya juga bisa dimain-mainin coy. Terus kalau yang soal barang dibuka-buka, itu ya bukan itu kan takutnya narkoboy bang atau barang-barang yang nggak boleh, bukan. Jadi begini loh, gue pernah ngobrol sama BC juga, dibilang katanya ini nih ya dalam konteksnya ini nih takutnya orang-orang tuh yang masukin barang gitu ya misalnya jam tangan atau mobil-mobilan atau action figure gitu, itu barang-barangnya limited atau dapat aksesoris khusus gitu loh. Ya yang harganya pasti lebih mahal dibandingin yang normal. Makanya dibuka lagi lah itu. Kalau gue bilang sih sekarang kalau ya namanya udah gak ada yang aneh-aneh gitu di X-ray gitu.
menurutku sih langsung lewat aja, nggak usah dicek. Karena kan dari sono udah update kan, bukti potongnya udah ketahuan gitu loh. Oh, barang ini nilainya sekian. Dan satu lagi nih yang terakhir yang gue mau ngomong ya, soal kejadian orang suka ditetepin pakai eBay dan lain-lain. Jadi gini, lo begitu dapat barang gitu loh, itu tuh disebutnya nilai perolehan. Jadi nggak boleh pakai harga-harga tuh yang ada di marketplace lah, atau di eBay. Jadi nilai perolehan itu duit yang lu keluarin buat dapetin itu barang, itu yang dikenain pajak. Itu sama di Indo sama di luar negeri juga sama. Jadi jangan salah kaprah. Ya makanya menurut gue ini tuh gak efisien banget. Mendingan pilih salah satu tau gak lu. Ngapain buat kerja 2 kali tau gak lu. Dengan adanya kayak begini kan otomatis jadi barangnya juga jauh lebih lama. Dengan barang lebih lama juga cost juga otomatis kan nambah kalau kayak begini. Ya tapi gue gak tahu sih sekali lagi itu maksudnya kenapa bisa kayak begitu. Ya di sini gue cuma kasih masukan aja bukan kritik atau apa-apa bukan. Ntar kalau orang nanya katanya emang tujuannya apa sih gini? Ya gue nggak tahu mungkin bener gitu buat transparansi. Jadi orang bener-bener kalau belanja apa gitu sesuai gitu fakturnya sama yang dikenain pajak. Atau iya, gue juga nggak tahu sih ada orang yang ngomong katanya supaya buat ngecek penerimaan sama pengeluaran kita. Ya misalnya kita gajinya berapa, tapi ternyata belanja-belanja di luar lebih gede, mungkin ntar ditegor gini, ini duitnya dari mana lu belanja-belanja? Ya mungkin itu juga gue nggak tahu lah, itu kan spekulasi-spekulasi orang aja. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like sama subscribe. Thank you.